Halo guys. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang apa kek? kita akan membahas tentang dunia per F&B-an, yaitu temanya tentang kopi. Jadi kalian anak Malang, anak Surabaya, dimanapun kalian berada, yang suka kopi, kalian cocok nonton ini. Ini termasuk tempat yang paling hits di Malang. Kalian tahu penyanyi Keisha Lefronka yang viral itu? Dia suka ngopi di situ, guys. Yang punya ownernya ganteng banget. Ganteng banget, guys. Viral langsung kedainya. Kalau kalian cari suasana tempat kopi yang nyaman Yang di tengah pinggir jalan. enggak dong, Oh. di pinggir jalan, nyaman, sunyi, makanannya enak-enak, minumannya enak-enak, dan yang terpenting adalah murah di kantong kalian. Jadi bintang tamu kita kali ini akan mengundang seorang mahasiswa yang juga dia pebisnis. Nah, dia pebisnis di bidang F&B. Jadi stay tune hanya di Ngekos Podcast. Ya, kali ini kita akan mengundang narasumber tersebut, bintang tamu tersebut, yaitu Albert Mangare. Masuk. Iya langsung. Ayo. Salah. Tuhan. Terus, aduh, asik ya di sini ya. Asik sendiri. Ayo perkenalkan, nama saya Albert Mangare. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Merdeka Malang. Ya, kan kalian tahu kan saya mahasiswa aktif di kampus ini. Aktif banget. Gila, Ambis banget. Dan sambil apa ya, kuliah selagi masih muda saya juga Mau ini. ditanya. Saya tahu lah. Sambil kuliah saya juga kerja juga di sini. Oh, di Unmer. Enggak, saya ini lagi buka ini. Bibi. Yang kalian pernah lihat di TikTok, waduh. Oh, ini ngepot. Iya, bukan kedainya. Karena kemarin sempat FYP ya, men ya. Iya, Pak, kata kok. Ini lempar roda. Ya, iya. Ya, boleh. Awalnya sekarang sebagai Enggak ada saudara. ya kan agak mundur ke iso. Agak mundur ke apa? Mundur aja. Ya, Jadi aduh, sehat ya gue nih. Ayo terus. iya. Kamu sebagai mahasiswa Unmar juga, kamu kan juga sebagai owner Iya. bikin bisnis sendiri, yaitu kedai 4 roda. Gimana sih bisa terbuatnya kedai 4 roda ini? Jadi awalnya itu saya kok geluntang-geluntung di kamar, Mas ya. Pulang kuliah geluntang-geluntung. Kok Oh, pulang males, kuliah. ya. Pulang kuliah geluntang-geluntung, nggak tahu di kamar siapa itu. Waduh. Nah, terus kok gabut gitu ya. Akhirnya kan emang basic di keluarga saya kan semuanya pada kulineran. Basicnya di situ, jadi Oh, senang masak. iya seneng masak. Selain seneng masak, seneng jualan juga gitu. Iya. Iya. Jadi terus Jadi terus kok saya ini pengen ya gitu. pengen apa? Pengen masak juga. Pengen masak. Tapi nggak tahu cara jualannya kayak gimana. Hmm. Nah akhirnya sebelum masak ini saya juga menggeluti beberapa ini sih, nyoba-nyoba. Gelut. Menggeluti. Nah itu sebenarnya sebelum kedai 4 roda ini ada beberapa bisnis kecil-kecilan yang udah saya pernah coba gitu. Kayak clothingan, Baju. Apa namanya? Itu brand sendiri. enggak, nah itu thriftingan. Iya, makanya Jadi baju saya kayak gembel semua karena bajunya bekas gitu. Habis latihan tentara. Hah? Iya, ini sana lah, ukur di lapangan jadi celananya saya lorotkan, waduh, saya lorotkan. Gitu, terus akhirnya nyoba-nyoba yang lain karena kekurangan saya sih nggak konsisten ya.
Jadi harusnya bisnis tuh kalau kamu misalnya sepi jangan ganti bisnis yang lain. Jadi karena kurang konsistennya itu jadi bisnis saya berubah-ubah. Jadi ya karena kurang konsisten nggak sugi-sugi mas. Itu Gitu. kan proses. Iya proses. Harus langsung. Nah biasanya orang konsisten itu nggak sabar dengan prosesnya. Kayak gitu. Kata-kata motivasi hari ini. Nah berhubungan ini ya udahlah akhirnya saya menetapkan diri di kedai 4 roda. Soalnya udah ada truknya gitu. Kan sayang ya truknya. Bisa yang terus. Iya tak sayang truknya. Lulus setiap hari. Berarti gitu. kedai 4 roda ini adalah food truck ya? Iya food Iya, truck. food truck. Food truck. Berlokasi di mana? Di Jalan Besar Ijen. Sebenarnya lokasinya tuh di depan warung Ijen ya, di halamannya. Jadi kita manfaatin halamannya nggak terpakai untuk jualan. Dan saya pikir-pikir tempatnya itu strategis. Strategisnya apa? Karena banyak orang lalu lalang. Sebenarnya sebelum di Ijen ini ada di Batu kan. Kita coba buka di Batu tapi marketnya kurang. Karena mudahnya pada lari ke Malang semua, mau ngopi atau makan. Intinya di Malang tuh tempatnya cuci mata kan. Iya. Gitu. Kenapa bisa ke usul? Nah ini balik lagi ya. Iya. Balik lagi ke awal sejarahnya. Kedai 4 roda itu dapat dari mana? Kok bisa kedai 4 roda? Oh kedai 4 roda. Kan anggapannya sekarang Namanya ada ya. gerobak 4 roda. Yo. Ada yang apa namanya kalau nasi goreng yang gini tuh? Iya, nasi goreng Duk-duk gitu-gitu kan. tok-tok anggapannya. ngono. Oh, kenapa kedai 4 roda? Kenapa kedai 4 roda? Karena kita di sini jualan konsep awalnya. Gitu. Kan banyak emang ya sebenarnya fokus kita bukan di kopian. Fokus kita tuh di makanan. Nah, untuk kopian sebenarnya kita ya kopi ala-ala lah gitu. Untuk range harganya? Apanya? Makanan? Semua ada Semua. anggapan. Ya Oh, dari makanan dulu deh, ah. dari makanan dulu. Range harga dari makanan tuh mulai dari 12.000 sampai itu nggak ditentukan, mut-mutan itu. Oh, gitu. Kalau saya bingung ya, saya tembak dulu harganya mas. Namanya juga orang bingung ya. Tapi nggak gitu, itu bercanda saya ya. Takut gak laku nanti. Ada yang datang. Ntar sepi lagi. Waduh, gitu. Nah, Minumannya. untuk minumannya itu start dari 5.000 ya. Tahu sendiri kan yang 5.000 apa? Apa? Air mineral. Mahal ya? Kalau mahal ya 5.000 ya? Ya murah tapi salah. Nah, kayak gitu. Jadi fokusnya lebih ke makanan sih. Jadi kalau makanan, soalnya saya agak minder mau jualan kafe atau minuman kopi-kopian gitu karena sayangnya udah terlalu banyak kan. Sayangnya udah terlalu banyak dan banyak juga kopian yang enak-enak gitu. Yang emang bener-bener coffee shop. Tapi kan maksudnya banyak orang jualan sekarang tuh maksudnya online juga udah marak banget. Terus makanan-makanan juga di TikTok itu juga banyak kan. Awal mula mau jualan itu kok berani sih? Gitu. Apa langkah pertama? Langkah pertama kok berani sih gitu. Ya. Kok Langkah pertama Jelas. kan anggapannya cuma suka memasak, Suka bukan memasak, berjualannya. Langkah pertamanya adalah pikiran di mana kalian pengen kaya muda gitu. Oh, Kaya di usia muda. Oh, kayak Jadi harta. apapun pasti kalau kalian udah terdesak pasti dilakukan gitu. Makanya nggak heran banyak orang yang masuk lapas karena mereka juga pengen kaya gitu ya. Tapi kan Iya. kita ambil jalan yang halal. Halal. Gitu. Awalnya gitu sih karena kok jalan-jalan ke kafe kopinya mulai lebih mahal, apalagi rokok ya mas ya. Iya benar. Harganya makin naik nih. Gimana caranya buat kita bisa beli rokok yang harganya naik itu? Kalau saya sih anti rokok ilegal ya. Anti rokok ilegal. Iya Sayang sudah Indonesia. owner bro. Sayang Udah Indonesia. owner bro. Tapi ya ilegal bisa aja. Dikit-dikit aja. Iya, soalnya dengar. Kedai 4 roda nih. Enak segitu apa? Kedai 4 roda nih banyak saingannya nggak sih? Kalau ngomong banyak saingannya banyak ya. Contohnya di depan kedai 4 roda aja ada Subway, Kopi Kenangan, Kopi Tiam, Ijen, Nah, Burger King, Starbucks dan lain-lain itu kan udah brand-brand besar semua ya. Tapi untuk food truck di Malang mungkin yang di Ijen tuh masih sedikit, mungkin ada 1, 2, 3. Ya ada 3 food truck lah di Ijen. Oh, iya kali. Iya. Selain- Ada food truck khusus susu juga.
ada putra kopian yang itu tempatnya di depan museum apa tentara itu Brawijaya. Untuk izin tempatnya? Untuk izin Enggak, tempatnya kenapa itu harus anggapannya kan sudah tahu nih lokasi-lokasi yang anggapannya ada pesaing-pesaingnya dan itu sudah terkenal dan situ udah di mana-mana kan. Kenapa masih ngambil di depannya dia? Ya karena kita punya konsep yang berbeda. Kalau semuanya kan Kopi Tiam kan ya konsepnya bangunan kayak gitu. Kalau kita tuh jual makanan di food truck. Dan food trucknya ini bener-bener truk nih. Lo iya masa kertas. Masa kertas. Truk yang memang kayak ya truk pasir tapi dimodifikasi. Kayak gitu. Nah itu kuncinya kedai 4 roda nih biar gak kalah saing tuh apa sih? Kuncinya biar nggak kalah saing pertama Gak mau kalah. nggak mau kalah ya benar. Kayak apa sih yang menarik di 4 roda ini? Entah makanannya yang paling juara, makanya orang datang ke situ terus, atau minumannya, apa yang buat tertarik ke situ? Apa Yang buat tertarik tuh yang pertama konsep dari food truck itu juga tempat. Karena di Ijen itu kan tempatnya romantis ya, jalan kayak emang jalan yang bener kayak sejuk gitu loh. Yang saya rasa nih tempat paling adem di Malang tuh di Ijen gitu. Karena banyak pohon-pohonan gitu-gitu. Pokoknya paling romantis lah. Paling sendu gitu. Senjawan. Iya, kita ngunggulin ambience-nya aja sih. Untuk soal makanan enak tuh bonus. Tapi kita usahain makanan biar enak dan konsisten rasanya. Iya, kadang PR di kulineran tuh makanannya nggak konsisten. Rasanya berubah-ubah. Ya karena pegawainya yang berubah-ubah juga. Oh bisa jadi karena kena serangan fajar ya. Tiba-tiba rame viral terus Gini, kita yang partai mana gitu. iya waduh itu ya enak sih Pak. Ceritain dong, katanya penyanyi terkenal nih sering kesana. Waduh. Keisha Level. Ya ada beberapa kali dia pernah kesana aja mungkin gimana ya nggak tahu emang kok sering kesana dia beli nasi goreng juga mungkin karena rasa ya karena ambience-nya juga di Malang kadang kan artis ke tempat-tempat yang fancy gitu ya. Nah makanya saya anjing kok nang kedai 4 roda ya pinggir jalan kan ya kan berisik motor tapi masih nyaman nongkrong di situ. Mungkin karena pertama dia dapat privasi di situ karena nggak banyak yang ngajak foto dan bahkan nggak ada yang ngajak foto kan. Kadang kita tahu sendiri kalau artis banyak foto privasinya terganggu. Benar. Ya, kayak gitu. Makanya kita hargai privasi orangnya, kita anggap dia itu kayak kita nggak ada biasa aja. Nggak ada derajat apa-apa. Jadi dia nyaman. Iya. Artis aja kesana guys, masa kalian enggak kan? Bung nih sebelum lanjut haus nggak sih? Haus mas dari tadi saya Tadi haus ya? Iya pengen kopi. Iya. Kebetulan agama saya Kristen jadi saya Jadi nggak puasa. Jadi nggak puasa ya. Iya. Oke. Gelis. Mandeng. Kopinya dong. Waduh. Ini kopi hampir Kopi ngalahin ilegal. kedai 4 roda nih. Gila kali. Kopi ilegal. Apa nih? Thank you Mbak. Thank you. Aduh. Buset, udah dicomot aja duluan. Silakan. Enak banget. Ngopi sih. Nyantai. Much later. Kalau kalian ngisi waktu luang gitu kan, itu kayak gimana tuh? Kan pasti kayak namanya anak muda bro, pasti pengen duit cepet ya. Gitu kan, pengen cepet kaya gitu. Selagi masih muda pengen kayak jajan-jajan ini, HP, PS, kayak gitu-gitu. Kadang ngisinya dengan cara apa ya? Pesugihan. Waduh, pesugihan duit. Aku di masa sebelum kuliah itu ada 2 tahun aku jadi aku kan tidak diterima di universitas lain. Jadi aku pengen menghasilkan lah karena di Bali kan anggapannya pariwisata. Pariwisata tapi dengan yang anggapannya yang paling diterima tuh SMK. SMK pariwisata juga yang Takaboga anggapannya kayak gitu.
Jadi aku mutusin buka dagang pakai motor aja, pakai box di belakang itu, pakai NMAX ku itu. Jadi nasi jinggo. Itu dengan harga 5.000. Tapi aku bikin kayak terobosan anggapannya di Bali itu kebanyakan yang jual nasi jinggo itu dengan lauknya poin utama itu ayam betutu, ayam suwir gitulah, ayam suwir bumbu merah itu. Dengan aku ngelihatnya kayak udah biasa nih, tapi tetap aku jual, tapi udah biasa lah. Aku tetap jual itu di awal. Misalnya aku ngecek gelombang itu pakai ayam itu, setelahnya itu aku pakai aku jual babi, sorry, no halal, babi dengan harga 6.000. Dengan harga 6.000. Dengan harga 6.000. Tapi bisa nutup jauh. Oh ya? Karena maksudnya kan satu keluarga juga suka masak. Jadi ibuku tuh kan anggapannya gimana ya, kepala chef lah di Rumah Kalwa Tegal Jaya itu. Nah, gitu. Jadi dia suka masak, terus dapat daging juga banyak untuk jatah pekerja gitu loh. Jadi ya sudah, aku buat pakai, mumpung ada bahan itu, ya aku masak. Ya kita bungkus pakai daun pisang. Gitu. Jadi itu selama 2 tahun dan sampai sekarang. Kalau saya sendiri sih emang cita-cita untuk buka F&B itu emang di Bali. Karena apa? Di sana jangkauannya lebih luas. Kalau di Bali, karena banyak. Kalau F&B ya? Ya F&B ya, jangkauannya lebih luas. Dari sana kita mau matok harga berapapun pasti laku. Karena Bali. Karena ada lagunya. Apa nih? Kalian tahu kan lagunya? Lagunya apa? Pahamnya Belalang Bali. Siang makan Bali. Iya. Tapi kan yang 4 roda ini ada rencana buka nggak sih cabang gitu? Buka cabang lagi. Untuk kedepannya ada harapan bisa buka cabang ya. Karena makin banyak cabang otomatis makin kaya. Pendapatan dikaliin berapa cabang gitu. Banyak tuh. Iya, kayak gitu. Tapi kalau untuk pemasukan ininya gimana? Maksudnya dapat truk dari mana? Enggak banyak kayak gitu. Oke, ini untuk dapat truk itu ada yang nawarin. Dapat truknya itu ada yang nawarin. Kebetulan dia tuh punya truk yang nawarin. Ya pasti dong. Iya, pasti punya truk dong. Kan dia punya truk, beli truk tapi bingung ngolahnya mau buat apa, jadi kita ditawarin dan selama pembagian hasilnya masuk akal tuh kita terima. sama terus ya kita terima ya. Oh berarti itu bagi hasil ya sistemnya? Iya, bagi hasil yang sangat masuk akal. Terus anggapannya customnya baru sendiri. Customnya tuh kan di truknya udah ada kitchen setnya, jadi kita tinggal custom stikernya aja. Karena yang sebelumnya kan beda brand. Oh brandnya dia. Brand, ada orang yang ngejual tuh dia pakai brand cateringan gitu. Jadi kalau cateringan kan mungkin cuma ngandelin event-event kayak pernikahan kayak gitu-gitu kan. Tapi mungkin kalau kayak kedai ini lebih fleksibel, jadi tiap hari bisa buka gitu. Nggak harus nunggu event pernikahan atau apa. Karena kita konsepnya kan kedai kan. 4 rodanya itu mewakili truknya. Nah sekarang kan anggapannya itu kan mahasiswa nih, Nah sedang membangun bisnis ini kedai 4 roda. Gimana sih manajemen waktunya antara kuliah sama bisnis ini? Jujur aja untuk manajemen waktu itu susah kok, susah banget. Apalagi di semester kemarin kan saya gak lulus. Iya, dia nggak lulus, sumpah nggak lulus. Kok hidupku kok nggak lulus terus loh. Kuliah nggak lulus, sekolah nggak lulus, makanya saya kadang udah capek sama kata-kata tidak lulus gitu. Tapi iya, tapi nggak banyak, tapi seru sih itu. Nggak lulus tuh jadi patokan buat kalian. Ya udahlah gitu. Jadi lebih biasa kayak gitu. Menerima keadaan itu. Berarti lebih fokus ke bisnisnya ya. Iya. Gitu.
kan maksudnya kita anak muda kan pasti kita kan menjalani kuliah nih. Kita menjalani kuliah tapi kita punya pemikiran sampingnya kayak gimana? Maksudnya apa sih kuliah? Nah, menurutmu kayak gimana? Nah, itu salah sih. Itu salah. Dimanapun tuh pendidikan tuh perlu. Menurut saya kayak gelar tuh perlu karena persaingan mendatang kan makin ketat kan. Nggak mungkin orang diterima kerja tapi cuma lulusan SD, TKA, TKC. ya gitu ya. Jadi minim kayaknya sih untuk kerjaan ke depan tuh S1 ya. Makanya untuk kalian yang nggak punya lulusan sarjana atau apa gitu, sebisa pun kalian ya ikut orang perlu, tapi sebisa pun kalian bisa usaha sendiri. Karena kan kalian udah ngandelin gelar kalian gitu. Kecuali orang yang bergelar itu kan emang punya tujuan ke depannya mau jadi apa gitu. Entah mau kerja di pertambangan, akuntan, terus konsultan gitu kan emang perlu kayak gelar-gelar kayak gitu. Tapi setelah misalnya mahasiswa kalau sudah kena seperti Anda sendiri kan udah menjalani bisnis dan bisnis itu anggapannya puji Tuhan lancar lah. Ya, puji Tuhan lancar. Puji Tuhan lancar. Kan banyak orang yang anggapannya sudah punya uang banyak ya. Aku bisa ura-ura, aku bisa seneng-seneng ya terserah. Aku mau kuliah apa enggak ya terserah. Itu urusanku aja. Ya, mungkin kalau orang-orang yang udah punya uang banyak, apalagi dari kecil dari dia berojot udah dilempar uang, terus kursi baby chairnya ada, sofa karaokean. salah. Iya, baby chairnya dia udah mahal kayak gitu. Gitu kan mungkin jadi pemikiran mereka mungkin beda kayak kita yang dari kecil mau jajan survive dulu gitu kan. Mungkin beda, mungkin mereka selama aku masih punya uang aku bisa hura-hura gitu. Bukan, maksudku kayak dia dari bisnisnya dia. Oh ya. Dia kayak terlalu, misalnya dia udah punya bisnis, dia lebih kayak aku udah punya bisnis kok untuk apa kuliah. Oh gitu. Waduh, sorry buat orang-orang kaya. sorry buat orang-orang kaya. Masukan ke Anda itu. Prinsipmu sendiri. Gak semua orang kaya kayak gitu ya. Prinsipmu sendiri kalau udah kena uang nih. Kira-kira tuh kuliah penting gak? Kayak gitu. Kuliah. Iya. Kuliah tuh Dari dirimu sendiri deh. Kan kalau buat saya udah pegang uang banyak nih, bisnis lancar. Nah, kira-kira kuliah nih kayak masih penting apa udah bodo amat aja lah jalanin? masih penting sih. Penting. Di balik pentingnya karena formalitas ya. Kan kita di sini sebagai orang yang berjualan pasti butuh masa. Nah, masanya itu dari mana? Mungkin dari teman-teman kuliah kalian gitu. Terus buat kalian yang nggak beruntung bisa kuliah atau nggak fokus di kuliah, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa tanggung jawab sama keputusan kalian. Oke. Kalian milih untuk keluar dari kuliah karena kalian udah ada bisnis, jadi mungkin menganggap kuliah itu bikin nggak fokus untuk berbisnis ya. Nggak apa-apa, yang penting kalian bisa bertanggung jawab. Keputusan kayak gitu itu harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Emang sih ada benernya kalian keluar dari apa? Kuliah. Maksudnya dari kuliahan gitu ada benernya, itu menambah daya fokus kalian untuk berbisnis. Tapi yang belum tentu juga. Beda zona lah anggapannya. Zona yang misalnya Albert jalanin dengan misalnya aku sendiri, Kaisar sendiri ya beda. Kita semua beda. Jadi punya prosesnya masing-masing. Iya. Tempo prosesnya juga beda ya. Benar. Kayak gitu. Apalagi nih? Ini Iya. penghasilan bersih per bulan berapa sih? Waduh Itu rahasia. Rahasia perusahaan, tapi 1 digit, 2 digit gitu aja deh. Gak usah takut sama tukang pajak, enggak ada. Tukang pajak penghasilan bersihnya mungkin karena ada yang hitung uangnya sendiri ya. Kalau kemarin saya lihat itu bisa menyentuh 2 digit, bisa menyentuh di bawah 2 digit, tapi mendekati 2 digit. Kaya loh guys sendiri. Tapi kan itu nggak buat saya semuanya kan. Buat keluarga. Buat
kuliah. tanah air. Tanah air juga. Dan jago Satpol PP. Enggak, itu enggak ya. Aduh. Itu saya bercanda lagi ya. Aduh. Terus ya kayak gitulah pokoknya. Intinya selama kalian apa ya, masih muda, mau ngelakuin apapun itu dilakuin, jangan nanggung-nanggung gitu. Selama itu baik ya, halal, itu nggak apa-apa. Gitu. Mau nambah uang jajan? Kira-kira. Minta uang. Apalagi ya? Harapan terakhir gak sih? Apa kira-kira? Mau nanya apa? Harapan terakhir. Mau nanya apa? Yang mau buat bisnis? Yang mau buat bisnis? Apa? Ya, aku tanya. Kan kalau mau buat bisnis awal-awal tuh pasti kepikiran kayak, aduh aku takut mau mulai karena pesaingnya banyak. Iya. Nah itu tips and triknya kayak gimana? Tips and triknya itu apa ya? Keterdesakan mungkin ya. Jadi kalau kalian udah terdesak tuh kalian nggak mikirin saingan kalian tuh siapa. Bondo nekat lah. Bondo nekat, iya. Bondo nekat. Bodo nekat. Pokoknya selama ada pikiran kalian pengen punya duit atau apa, tapi selama tempat kalian terkonsep, buka aja nggak apa-apa. Karena ada filsafat kayak gini, ada kata-kata kayak gini kan, tiap orang punya rezekinya masing-masing ya. Jadi nggak peduli saingan kalian sebesar apa, kalian punya rezeki dari struggle-nya masing-masing kan, kayak gitu sih. Intinya mental aja sih. Apapun bisnis Apapun mental. Yang penting berani dulu. Yang penting berani, coba dulu. Masalah sepi atau ramenya itu belakangan. Ya, yang penting coba dulu. Daripada kalian penasaran kan ya. Waduh, aku mau bisnis ini tapi nggak jadi karena takut saingannya kayak gini. Akhirnya nggak kalian lakuin. Sampai mati kalian bahkan penasaran. Mati penasaran. Harapan terakhir Albert sebagai Sebentar dulu. Oblong. Nah ini mungkin aku ngasih masalah deh ya. Iya. Masalah. Misalnya jika anak itu misalnya aku sendiri tidak ada modal awal. Iya. Solusinya kayak gimana? Maksudnya yang juga mau membangun itu juga ya. Mau kita berani gini tapi tidak ada modal awal. Tidak ada modal awal. Ya. Perlahan sih. Perlahan kayak dulu. Dulu saya usaha nggak ada modal. Sama sekali. Hah? Tapi kecil-kecilan maksudnya. Kecil-kecilan. Selama kamu punya modal 100.000, Jadi apa kita olah 100.000 itu? kita olah 100.000 itu. Jadi saya dulu punya 100.000. Terus coba beli jam tangan dari Shopee. Jam tangannya 9.000. Ya. Jual. Berarti 100.000 bisa dapat sekitar 10.9an. 10.9an. Nah itu coba kalian jual kan. Kalian jual misalnya 80.000. Ya udah 80.000 kali 9. Untungnya berapa? Kayak gitu. Padahal kalian belinya awal 9.000, kalian jual 80.000 kan udah 100% lebih. Untungnya kayak gitu sih. Selama ada penghasilan yang kayak gitu lakuin aja. Modal nggak ngaruh. Soalnya kalian nggak ngaruh. Soalnya kalian jual apapun selama kalian tahu marketnya itu pasti laku. Kayak gitu. Misalnya kalian jual jam tangan ya, laku dulu. Nah jualan jam tangan tuh di Facebook. Kan di Facebook ada grupnya yang namanya jual beli jam tangan. Nah pokoknya kalian tahu ranah kalian mau kemana. Barang yang kalian mau jual itu apa? Itu tawuran. Yoi. Tawaran. Kayak gitu. Untuk kata-katamu terakhir untuk Audiens. Untuk audiens. Untuk mahasiswa yang lainnya deh. Oh. Yang mau maksudnya masih punya ide kreatif aja Iya. untuk buat bisnis tapi mau enggan memulai. Enggan. Kata-kata mutiara dari Albert. Waduh, ini agak sulit ya untuk mengeluarkan kata-kata mutiara ya. Karena mutiara pun jadi memerlukan proses yang lama. Waduh. Jatuh. Jadi untuk kalian yang mau berbisnis tapi kayak enggan atau takut gitu, intinya sih beraniin aja, kayak modal nekat aja.
nggak usah mikirin modal atau apa, karena modal tuh bisa ditabung dan ntar jadi bisnis. Kayak kalian mau buka ini tapi kalian selama belum bisa buka ini karena nggak ada modal, kalian jual ini dulu, yang kecil-kecilan dulu. Itu kan nanti bakalan terkumpul jadi satu modal yang bisa buka bisnis yang kalian mau. Pokoknya intinya berani aja, terus selama ada pemikiran di otak kalian pengen kaya, pengen punya duit lah ya, itu pasti kalian bakal semangat buat ngelakuinnya. Jadi harus ada masa-masa di mana kalian terdesak atau apa gitu. Soalnya orang terdesak tuh pasti bakalan kreatif, bakalan ngelakuin apapun. Kata-kata paling mutiara lagi pamungkas gitu. Mana tuh? dikutip dari siapa kayak dikutip dari spasi atau enter gitu. Gimana? Kata-katanya sih gimana ya men ya? Untuk semuanya. Untuk semuanya intinya jangan takut-takut memulai sesuatu. Jangan takut-takut memulai Iya. sesuatu. Ya wajar kalau misalnya kalian takut, itu ada fasenya. Tapi emang kalau misalnya kalian benar-benar menggebu-gebu membuka sesuatu, pasti takut kalian masih ada, cuman terminimalisir. Gitu. Berarti semua mimpi besar berawal dari Iya, berawal dari miskin sih. Oke guys, berawal dari miskin. Sekian episode Ngepot kali ini. See you in the next episode. Hanya di Ngepot Ngekos Podcast.